Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat di mana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin jika memang ada salah-salah kata maupun dalam perkataan ataupun dalam yang saya tidak sadari ataupun yang saya sengajai. Jadi sekali lagi saya mohon maaf. Jadi video sekali ini ingin berbagi tentang sebuah power karena sangat banyak sekali dipertanyakan oleh sahabat-sahabat tentang sebuah power yang rakitan Ismail Dadang. Jadi di sini saya ingin berbagi untuk di bagian dalamnya karena ini baru mulai dirakit seperti ini. Jadi untuk di bagian PSU atau regulator powernya ini saya menggunakan sebanyak 8 buah elko untuk per PCB-nya. Jadi di sini sudah menggunakan kit ini produk CKJ. Jadi di sini menggunakan elko bermerek Epsilon yaitu 10.000 UF 36 volt karena power ini akan saya handle menggunakan tegangan sebesar 47 volt. Jadi tidak terlalu besar. Dan di sini menggunakan protek untuk di substartnya ini menggunakan 30 ampere relay kodok, dan di sini ada kapasitor dan di sini ada dioda. Nah, untuk di dioda ini sangat banyak sekali dipertanyakan oleh sahabat-sahabat. Ini dioda ini untuk ukuran 20 ampere. 20 ampere. Jadi untuk menggunakan dioda seperti ini, sahabat harus memasang heatsink. Jadi di sini saya sudah minta buatkan untuk ada jarak sedikit supaya bisa untuk dipasang heatsink. Karena dioda ini sangat panas sekali kalau tidak dipasang heatsink. Kalau kita angkat untuk menggunakan suara subwoofer, dia sangat berat bebannya. Kalau memang kita tidak pasang heatsink. Jadi sahabat harus memasang heatsink untuk di bagian dioda sisir ini. Jadi di bawahnya seperti ini. Sama, ada 8 buah elko, 8 buah elko. Jadi ini menggunakan 2 buah trapo 20 ampere, 20 ampere. Jadi masing-masing elko itu 20 ampere, masing-masing transistor ini 20 ampere. Dan di sana juga sudah ada saya buatkan di bagian protek output speaker. Jadi protek itu kalau ada masalah dia langsung memutus hubungan. Kalau memang ada permasalahan dari speakernya. Tapi kalau tidak ada permasalahan dari speaker, otomatis dia tidak bisa memprotek. Karena protek ini hanya pengaman di bagian speaker saja. Kalau ada permasalahan di bagian perkabelan, maka protek ini yang punya peran. Selain dari protek, juga sudah dilengkapi dengan penguat sinyal dan plus input balan di bagian satu PCB di bagian panel belakangnya ini. Jadi seperti ini. Jadi protek ini, karena ada pertanyaan dari sahabat, Bang, kenapa saya punya power di saat saya hidupkan itu ada bunyi suara jeduk? Padahal saya sudah memasang kapasitor di bagian input trafonya, tapi masih menimbulkan suara jeduk. Nah, kalau memang masih menimbulkan suara jeduk, itu biasa sahabat bisa memasang protek atau relay seperti ini untuk di bagian speakernya. Karena dia ada jeda kurang lebih 2 atau 4 detik untuk menghidupkan. Jadi suara jeduk itu keduluan habis, protek baru terhubung ke speaker. Jadi kalau sahabat tidak memasang protek di bagian power, karena ada pertanyaan dari sahabat-sahabat, saya mematikan power dan perangkat-perangkat seperti tune control, itu ada menimbulkan suara menciut di akhir. Padahal untuk di bagian power sudah saya matikan, tapi masih ada menimbulkan suara menciut. Nah, karena sahabat tidak memasang protek, karena di elko ini ada tegangan sisa, jadi dia masih menyuplai di bagian power, alhasil dia masih terhubung ke speaker. Jadi dia pasti menimbulkan suara menciut selama tegangan itu masih ada di bagian elko. Dia akan berhenti sendiri setelah tegangan ini habis. Demikian juga di bagian tune controlnya. Jadi tune control itu sebenarnya tidak ada yang salah, semuanya sudah betul. Cuman sahabat tidak memasang protek di bagian output speakernya. Jadi itu aja permasalahan di bagian output speaker yang menimbulkan suara menciut dan suara jeduk. Jadi untuk sebuah power ini di sini saya sudah membuatkan di bagian transistor finalnya. Nah, transistor final ini saya buat menggunakan sebanyak 12 set untuk per mononya. Sedangkan untuk air batunya ini saya menggunakan untuk ukurannya menggunakan 5 watt 200
0,22, semuanya sama. Sedangkan untuk di bagian basisnya ini saya menggunakan setengah watt. Sedangkan untuk di bagian transistor ini saya menggunakan 2SC 5200 sebanyak 12 set per mononya. Jadi untuk kiri dan kanan itu menjadi 24 set. Sementara untuk di bagian power ini untuk menghandle speaker 18 in dan ingin menggunakan trafo yaitu sebesar 20 ampere dikali 2. Jadi power ini menggunakan 20 ampere dikali 2. Jadi sangat banyak sekali pertanyaan sahabat-sahabat yang kit draper mempunyai terinput seperti ini. Jadi buat sahabat-sahabat, ini produk CKJ yang saya gunakan untuk di bagian kit draper ini, karena menurut saya untuk produk CKJ ini hasilnya sangat mantap sekali. Jadi tidak mengecewakan, karena untuk di bagian PCB sudah menggunakan PCB fiber, sedangkan untuk di bagian R-nya itu sudah menggunakan metal film. Jadi sangat cocok sekali untuk tegangan-tegangan besar. Nah, buat sahabat-sahabat, kalau sahabat menggunakan kit draper yang ada terinput untuk pengatur tegangan di bagian basis atau biasnya ini, jangan sahabat pernah memutar untuk di bagian bias ini sebelum mencoba. Jadi sahabat pastikan dulu apakah transistor semuanya, kit termasuk di bagian transistor itu sudah bekerja dengan sempurna, entah itu suaranya kurang bertenaga. Dan sahabat harus mengukur dulu di bagian R yang setengah watt ini menggunakan apometer. Bisa menggunakan apometer digital, juga bisa menggunakan apometer analog. Jadi sahabat ukur untuk pengeluaran di bagian basis ini yang sudah ada itu berapa volt, 0, berapa volt. Nah, bisa sahabat naikkan sedikit demi sedikit dengan cara memutar di bagian terinput ini. Menambah tegangan sedikit supaya tidak terlalu serak, karena ini sudah posisinya posisi netral, versinya produk CKJ. Jadi permasalahan yang sering sahabat putar di bagian terinput ini sering menimbulkan transistor panas tanpa suara, hanya masuk tegangan saja, atau sudah dihidupkan atau dinyalakan transistor langsung panas, bahkan langsung short juga ada kalau sahabat terlalu tinggi memutar di bagian terinput ini. Jadi jangan sahabat begitu sudah dipasang sahabat langsung memutar di bagian terinput ini. Nah, efeknya sahabat bisa kehilangan transistor yang sudah sahabat pasang. Kalau memang terlalu tinggi di bagian bias atau basisnya ini, kemungkinan transistor sahabat langsung KO juga bisa, atau dia langsung drop panas semuanya tapi tidak mengeluarkan suara. Itu juga bisa terjadi kalau sahabat terlalu tinggi memutar di bagian terinput ini. Jadi kalau sahabat memutar terlalu rendah, dia tidak apa-apa, aman, dia tidak panas, tapi tenaga dan suaranya itu tidak bersih. Kedengaran agak sedikit loyo atau serak di bagian suaranya. Jadi tegangan bias ini sangat sensitif sekali di bagian transistor ini. Jadi buat sahabat-sahabat, pastikan dulu untuk pemasangan di bagian transistornya sudah benar, karena ini sudah diukur, karena ini sudah dipaskan untuk karakternya masing-masing. Tinggal sahabat kalau memang ingin lebih bertenaga, mungkin sahabat bisalah memutarnya sedikit demi sedikit, tapi jangan terlalu banyak. Kalau memang salah satu ketinggian atau timpang, itu biasanya panas dulu di bagian sebelah, sebelahnya masih enteng saja. Itu untuk memastikan tegangannya satu persatu. Jadi di sini produk CKJ ini sangat pas sekali buat sahabat-sahabat yang ingin memodifikasi. Sedangkan power ini sudah saya tap juga, dan di sini menggunakan R100 ohm dan R330 ohm sebesar ukurannya 2 watt. Jadi pengetepan ini versi atau ala Ismail Dadang. Jadi buat sahabat-sahabat yang bertanya, Bang, bagaimana cara skema pengetepan? Jadi seperti ini, sangat mudah, sangat simple, tidak terlalu ribet. Jadi R ini terhubung di bagian emitor, kaki emitor di bagian power, dan dihubungkan ke bagian jalur speaker atau jalur emitornya. Nah, seperti ini. Demikian juga untuk di bagian R yang 100 ohmnya, sama di bagian basis juga terhubung ke bagian jalur speaker atau di bagian jalur emitor. Ini jalur speaker semua ini. Jadi sahabat bisa perhatikan seperti ini. Sedangkan untuk di bagian penghubung di bagian basis, sementara yang 330 ini kan terhubung langsung ke bagian emitor.
Sahabat bisa menggunakan jumperan seperti ini yang sudah saya buat. Ini ada jumperannya, mungkin sahabat bisa kelihatan, yang terhubung ke bagian basis jalur yang kecil ini, atau jalur di kakian R yang kecil ini. Jadi sahabat tinggal menghubungkan atau menjumper di bagian basisnya untuk jalur basisnya. Jadi sahabat juga bisa menggunakan R, juga bisa menggunakan R 10 ohm juga bisa. Seperti inilah versi Ismail Dadang untuk merakit power. Jadi buat sahabat-sahabat yang sudah bertanya, Bang bagaimana sih cara Bang Ismail merakit power? Jadi cara Bang Ismail merakit power itu sangat sederhana. Jadi kalau sahabat belum tahu, untuk di bagian posisi bawah PCB ini saya perlihatkan. Jadi seperti ini untuk di bagian bawah. Jadi sahabat bisa menggunakan kabel seperti ini, ada kabel tegangan. Jadi tegangan utama ialah masuk ke bagian transistor final ini, hanya menghubungkan ke bagian drivernya ini menggunakan kabel tidak terlalu besar. Di bagian transistor final ini saya menggunakan kabel tidak terlalu besar, yaitu kabel di bagian kolektor, kabel di bagian basis, kabel di bagian emitornya seperti ini. Tapi sahabat harus mengambil tegangan, yaitu dari PSU atau dari elko. Sahabat langsung menghubungkan ke bagian ini. Jangan sahabat menghubungkan ke bagian kit. Karena kenapa? Kalau sahabat menghubungkan ke bagian kit driver, otomatis pengantar arusnya, karena kabelnya kecil seperti ini, jadi tidak normal yang masuk ke transistor ini. Jadi versinya saya atau versinya Ismail Dadang, dari PSU terhubung langsung ke bagian jalur masing-masing di bagian PCB ini. Nah, untuk menghubungkan ke bagian kit drivernya ya seperti ini. Versinya Ismail Dadang. Demikian juga untuk di bagian speaker, saya mengambil dari sini langsung. Oke, buat sahabat-sahabat, jadi seperti inilah versinya Ismail Dadang. Semoga bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.